وسلم تسليما مزيدا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas Islam dan iman yang Allah karuniakan kepada kita. Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini terkait dengan ibadah salat dan betapa agungnya ibadah yang mulia ini. Dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di tahun ke-10 kenabian, setelah Nabi dari Taif mendapatkan kesedihan dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, wafatnya Abu Talib paman Rasulullah di atas kekufuran, dan peristiwa-peristiwa lainnya dari perjalanan dakwah yang sulit, menyedihkan, penuh dengan kesabaran, tangis, penderitaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah besar, satu keistimewaan yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu, satu mukjizat terbesar, lebih besar dari membelah lautan, lebih besar dari menghidupkan yang telah mati, lebih besar dari melunakkan besi. Mukjizat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pada hadis Anas bin Malik, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menerangkan tentang peristiwa ini dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang mengisrakan, memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang Allah berkahi di sekitarnya, untuk menunjukkan sebahagian dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, bagaimana ceritanya? Anas bin Malik meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang berada di Hijr, kata Rasulullah, Hijr itu di sisi Ka'bah, dalam keadaan berbaring, tiba-tiba
Ada yang datang menghampiriku, berkata dia, aku mendengar ucapannya. Coba bedah bagian sini sampai sini. Aku bertanya, yakni yang meriwayatkan, apa maksudnya dari sini sampai sini? Maksudnya dari pangkal tenggorokan sampai bagian dada. Dan aku mendengar dia berkata, dari sini sampai sini juga. Apa maksudnya dari sini sampai sini juga? Ya, dari dada sampai bagian pusar. Dibedah. Lalu dikeluarkan hatiku. Kemudian dibawakan bejana emas berisi iman. Maka hatiku dibasuh dengannya. Kemudian dijahit kembali. Setelah diletakkan di tempat semula. Kemudian dibawakan seekor hewan tunggangan berwarna putih, lebih kecil daripada bighol. Bighol itu campuran kuda dan keledai, peranakan, tapi lebih besar daripada keledai. Itu adalah buruk. Dilanjutkan ceritanya, ia meletakkan langkah kakinya di penghujung pandangan matanya. Kemudian dibawa naik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama malaikat Jibril alaihi salam. Terus naik sampai ke langit pertama, langit dunia. Itu langit pertama yang kita bisa melihatnya setiap pagi. Diminta agar pintu langit dibuka. Malaikat langit mengatakan, siapa ini? Kata malaikat Jibril, Muhammad. Oh, dia telah diutus padanya? Ya. Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Pintu langit dibuka. Setelah aku melewati pintu langit pertama, langit dunia, aku melihat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam di langit pertama. Beliau mengucapkan salam dan salamnya dibalas. Selamat datang putra yang saleh dan nabi yang saleh. Setelahnya kami lanjut naik ke langit kedua. Jibril pun minta izin untuk masuk ke langit kedua. Dijawab, siapa yang bersamamu? Muhammad, kata Jibril. Apakah telah diutus padanya? Ya. Kata malaikat, selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Pintu langit kedua pun dibuka. Dan aku melihat Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua. Keduanya memberikan salam dan aku pun menjawab salamnya. Selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh, kata mereka. Setelahnya kami lanjut menuju langit ketiga. Jibril pun meminta izin. Maka dibukakanlah pintu langit ketiga. Siapa bersamamu? Muhammad, kata Jibril. Oh, telah diutus padanya? Ya. Selamat datang sebaik orang yang datang. Kemudian di langit ketiga, aku melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Katanya, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian kami berlanjut ke langit keempat. Jibril minta izin dan ditanyakan, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah telah diutus padanya? Iya.
Kemudian dibukakanlah dan dikatakan, selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Di langit keempat itu aku melihat Nabi Idris alaihi salam. Katanya, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian kami lanjut menuju langit kelima. Jibril pun minta izin dibukakan pintu langit kelima dan ditanyakan, siapa yang bersamamu? Muhammad. Telah diutus padanya? Iya. Telah dibukakan di langit kelima, aku melihat Nabi Harun alaihi salam. Kemudian katanya setelah mengucapkan salam, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kami lanjut ke langit keenam. Dibukakan pintu. Sama ditanya, siapa bersamamu? Muhammad. Apakah sudah diutus padanya? Iya. Di langit keenam, aku melihat Nabi Musa alaihi salam. Beliau mengucapkan salam dan berkata, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Ketika kami akan meninggalkan langit keenam menuju langit yang ketujuh, Nabi Musa tampak menangis. Kemudian ditanyakan, mengapa engkau menangis? Nabi Musa mengatakan, ada Nabi yang diutus setelah saya, umatnya lebih banyak dari saya. Kemudian di langit ketujuh pun Jibril minta izin. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah sudah diutus padanya? Iya. Selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Di langit ketujuh aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah mengucapkan salam dan dijawab, beliau mengatakan, selamat datang anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian di langit ketujuh itu aku melihat pohon besar. Darinya mengalir 4 sumber aliran air sungai. 2 batin, 2 lagi zahir. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan ini, wahai Jibril? 2 yang batin yang berada di surga, 2 yang zahir dia Nil dan Furat. Kalau mengikuti apa yang kita ketahui sekarang, Nil yang ada di Afrika, Furat, Efrat yang ada di Asia. Kemudian diangkat di hadapanku Baitul Ma'mur. Kemudian disuguhkan kepadaku minuman khamar, susu, madu. Diminta aku memilih, aku pilih susu. Kata malaikat Jibril, itu fitrah yang kamu dan umatmu berada di atasnya. Kemudian aku mendapatkan perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian setelah menerima perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, aku kembali turun melewati langit-langit yang ada. Tapi tatkala bertemu dengan Musa alaihi salam, dia bertanya kepadaku, apa perintah Allah kepadamu? Aku jawab, 50 waktu salat sehari semalam. Kata Musa, umatmu tidak sanggup 50 waktu sepanjang hari. Demi Allah, aku pernah mencobanya pada manusia sebelum kamu. Demi Allah, aku pernah memaksa Bani Israel dengan serius melakukannya. Tidak bisa. Kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Aku kembali kepada Allah dan Allah meringankannya, dikurangi 10.
jadi 40. Tatkala aku kembali dan bertemu dengan Musa, dia mengatakan hal yang sama, dan aku pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikurangi 10 lagi menjadi 30. Setelah aku turun dan bertemu kembali dengan Musa, dia berkata hal yang sama. Aku pun kembali dan dikurangi 10 menjadi 20. Aku pun kembali dan bertemu lagi dengan Musa alaihi salam, dan beliau berkata hal yang sama. Aku pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah perintahkan 10. Aku turun dan kembali bertemu Musa. Musa berkata hal yang sama. Aku pun naik kembali dan Allah mengurangi 5, memerintahkan 5. Aku pun kembali bertemu dengan Musa, dan Musa berkata hal yang sama, tapi aku sudah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku katakan pada Musa alaihi salam, aku ridho dengan yang 5 ini. Selesai. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan tatkala, ini riwayat Imam Ahmad, tatkala Nabi sampai di Mekah, Nabi ceritakan pada orang-orang. Mereka bertanya, "Kemana kamu?" Aku katakan, kata Rasulullah, ke Baitul Maqdis. Kamu pulang pagi ini? Tadi malam berangkat? Pagi ini sudah sampai? Aneh sekali. Ada yang bertepuk tangan, ada yang pegang kepalanya. Mereka tepuk tangan, tanda menghina. Ada orang memiliki kebohongan yang sangat luar biasa. Dan mereka pegang kepalanya juga, tanda tidak percaya. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau memang kamu dari Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, coba bagaimana Masjid Aqsa? Kata Nabi Muhammad SAW, aku dari Masjid Aqsa. Dalam hati beliau, aku dari Masjid Aqsa. Tapi aku tidak bisa menyebutkan atau menggambarkan bagaimana Masjid Aqsa. Perjalanan yang singkat. Beliau tidak bisa sebutkan ciri-cirinya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan gambarnya di hadapan muka. Kan beda. Kita datang singkat malam-malam dengan dihadapkan gambarnya seperti ini. Beda. Beda dengan orang malam-malam dibawa ke suatu wilayah. Bagaimana dia bisa sebutkan wilayah itu? Dengan wilayah itu ditunjukkan. Nih wilayahnya. Kita bisa melihat secara utuh gambarannya dari jauh. Beda. Bukan Nabi berbohong. Tapi bagaimana? Maka Nabi sampaikan di hadapan mereka orang kafir Quraisy, begini, dan aku melihat gambar itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu mengatakan, benar semua yang dia katakan. Riwayat yang lain, kata Imam Ibnul Qayyim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua yang beliau lihat di Masjidil Aqsa. Tapi apa yang terjadi? Semuanya tidak percaya. Padahal orang yang pernah melihat Masjidil Aqsa mengatakan benar. Justru makin hebat rasa tidak percaya mereka.
justru makin hebat rasa tidak percaya kekafiran mereka. Bahkan beliau mengatakan, aku juga melihat dalam perjalanan ke Mekah ada kafilah dagang Quraisy lewat. Berarti sebentar lagi akan sampai pagi ini. Di antaranya ada unta yang lepas. Ada unta yang lepas. Kafilah dagang itu kan unta yang bawa barang dagangan. Ada unta yang lepas. Makin tidak percaya. Walaupun ketika kafilah dagang itu sampai, memang tadi ada unta yang lepas. Aku tahu. Tapi tetap makin tidak percaya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang pada Abu Bakar As-Siddiq. Kamu sudah dengar berita heboh pagi ini, Muhammad temanmu mengatakan bahwa dia tadi malam ke Masjid Aqsa, kemudian sampai pagi ini. Sementara orang di zaman itu kendaraannya hanya kuda paling cepat dan unta yang itu bisa menghabiskan berhari-hari. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar belum mendengar langsung dari lisan Nabi dulu, tapi orang sudah heboh ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, in qala hadzal kalam faqad sadaq. Kalau memang demikian beliau bilang, kalau memang Abu Bakar belum dengar langsung. Tapi kalau memang demikian kata beliau, berarti beliau jujur. Dari situlah Nabi mengatakan As-Siddiq untuk Abu Bakar. Karena Abu Bakar satu-satunya yang pertama mengatakan kalau memang benar beliau bilang begitu, kalian nggak mengada-ngada, berarti beliau benar, jujur. Maka untuk Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Yang beriman, kuat imannya, beriman, percaya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, mereka mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Yang kafir, makin semangat untuk meledek, menghina, membuli, mencaci, mengolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lemah iman pilih murtad, dan keterangan ini sahih disahkan oleh Imam Al-Albani. Yang lemah iman pilih murtad. Saya pikir Muhammad orang benar, ternyata dia datang dengan membawa berita bohong. Jelas sudah bohongnya. Seperti kita melihat matahari, masa ada? Coba pikir pakai otak, masa ada? Coba pikir, ada orang malam ke Masjidil Aqsa, pulang pagi-pagi, masa ada? Coba pikir dengan otak. Kita punya otak kan? Coba, masuk di akal tidak? Saat itu tidak masuk di akal. Apa pelajaran dari peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj? Isra perjalanan malam Nabi ke Masjidil Aqsa, Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali lagi ke Mekah. Yang pertama, kata Dr. Zaid, sebagaimana yang beliau sebutkan di halaman 238, beliau menukilkan perkataan para ulama seperti perkataan Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan para ulama lainnya. Tidak ada keterangan tentang kapan waktunya secara sahih ataupun secara dhaif.
Tidak ada hadis sahih ataupun dhaif tentang kapan waktunya dijelaskan oleh lisan Nabi ataupun dari sahabat Nabi tentang kapan itu Isra dan Mi'raj. Padahal peristiwa itu sangat menghebohkan. Tidak ada. Bulannya tidak ada. Harinya apakah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-27 atau hari ke-29 atau digenapkan saat itu menjadi 30 di bulan itu, tidak ada hadis dhaif ataupun hadis sahih. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada. Tidak ada. Maka merayakan tidak ada. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan malamnya dengan ibadah salat, paginya dengan shaum, atau hari-harinya dengan memberi zakat, berinfak, mengundang orang makan-makan. Karena memang tidak ada waktunya secara jelas dari nas yang sahih atau yang lemah pun tidak ada. Yang kedua, ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian orang menganggap aneh, tapi ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menunjukkan di antara bentuk kekuasaannya. Hingga kita ada di zaman ini. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu. Apa kita akan percaya kuat iman kita atau tidak? Alhamdulillah kita hidup di zaman ini yang melihat pesawat atau pesawat jet lebih cepat lagi, atau kereta cepat. Zaman itu tidak terbayang adanya pesawat atau pesawat jet lebih cepat lagi, kereta cepat. Kali ini, di zaman ini kita bisa buktikan, ya mungkin pesawat jet aja bisa cepat sampai, tidak butuh lama. Kenapa orang dulu sulit percaya? Karena orang dulu tidak melihat apa yang kita lihat hari ini. Artinya Allah menunjukkan kuasanya saat itu. Dan baru bisa orang banyak mungkin percaya zaman ini. Itu kuasa Allah setelah berabad-abad lamanya. Pembuktian itu berabad-abad. Keimanan itu lebih dulu. Orang melupakan bahwa Allah mengatakan Subhanalladzi asra. Allah yang mengisrakan, memperjalankan. Nabi tidak mengatakan saya melakukan perjalanan. Tapi ayat itu turun mengatakan Subhanalladzi asra. Allah yang memperjalankan hambanya. Allah yang memperjalankan nabinya. Nabi itu tidak dengan kekuatannya berjalan. Kalau bukan Allah yang punya kuasa, Allah memperjalankan. Ada satu lagi di antara kuasa Allah yang kita punya padanannya di zaman modern ini. Yang terjadi pada Nabi Uzair. Beliau tidur, ternyata sudah lewat 1000 tahun. Semua sudah berubah, kecuali beliau yang tetap seperti orang baru bangun tidur,
Tapi semua sudah berubah. Turunan sudah turun-temurun. Mi'ata amin, 100 tahun. Apa di zaman ini ada yang seperti itu? Kita punya teknologi yang bahan itu awet selama 100 tahun, tidak mengalami perubahan, sama seperti dia diletakkan baru kemarin tidur. Yang ketiga, jangan menafsirkan sendiri. Sebagian orang berusaha menafsirkan apa yang ada di dalam cerita tadi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak boleh. Itu bagaimana di Sidratul Muntaha ada aliran sungai 4. Sungai Nil, Sungai Furat, 2 lagi. Terus bagaimana itu bertemu dengan nabi di sana, buruk. Tidak boleh. Ini ilmu gaib. Ilmu gaib, apa yang dikatakan kepada kita, kita imani. Lebihannya kita tidak bisa mempertanyakannya. Kenapa memang tidak bisa kita pertanyakan? Karena sahabat Nabi tidak pernah mempertanyakannya pada Rasulullah SAW. Sesuatu, kata para ulama, yang mereka tidak bertanya kepada Rasulullah SAW menunjukkan memang tidak perlu ditanyakan. Maka ketika kita berusaha mencari tahu, memeriksa nas, literatur, tidak kita temukan satu orang pun dari mereka bertanya. Oh, artinya hal itu tidak perlu untuk ditanyakan. Karena kata para ulama, sesuatu yang tidak ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, berarti memang tidak perlu ditanyakan, tidak dibutuhkan untuk kita bisa beramal saleh dengannya. Allah Ta'ala alam. Maka semua yang tadi kita dengar tidak perlu ditafsirkan sendiri. Apa maksud tidak perlu ditafsirkan sendiri? Ya jangan ditambah-tambah, jangan diada-adakan sesuatu yang memang tidak ada. Yang keempat, apa hikmah dari Isra, perjalanan Nabi SAW ke Baitul Maqdis? Kenapa dia tidak Mi'raj saja? Kenapa harus ke Baitul Maqdis? Atau kenapa tidak ke Madinah? Atau kenapa tidak ke tempat lain? Kenapa ke Baitul Maqdis? Yang pertama, itu menunjukkan keistimewaan Baitul Maqdis. Dia kiblat pertama kaum muslimin. Yang kedua, kalau Nabi hanya ke langit saja, lalu bagaimana Nabi bisa kasih bukti saya baru dari langit? Di antara mereka tidak ada yang pernah ke langit. Kalau ke Baitul Maqdis, Nabi bisa kasih bukti. Karena di antara orang Quraisy ada yang pernah ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Ketika tidak percaya, Nabi bisa jawab pertanyaan tentang perjalanan itu. Walaupun mereka tidak percaya. Tidak ada orang yang beriman setelah peristiwa itu. Peristiwa itu kan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit. Ada tidak dari berita seheboh itu orang beriman? Tidak ada. Mana percaya akal? Tidak ada. Orang beriman setelah peristiwa itu? Tidak ada. Makin tidak percaya, iya. Ada yang murtad, iya.
keterangannya disahkan oleh Imam Al-Albani. Iya. Tapi beriman setelahnya, siapa yang percaya? Memangnya mereka diajak ikut melihat langsung? Tidak. Mereka hanya mendengar cerita. Dan baru kita yang mungkin bisa mengiyakan. Kita di abad ini, di zaman ini yang melihat kereta cepat, pesawat jet. Kalau kita di tahun-tahun sebelum adanya barang-barang itu, mungkin kita juga menganggap itu dongeng. Mustahil, bagaimana bisa diterima akal? Yang kelima, ini bukan hukum alam. Sebahagian kaum muslimin berusaha bagaimana caranya agar orang-orang berakal ini dulu bisa menerima akal mereka tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dicari penelitian tentang alam yang alam bisa menerima itu. Bisa saja orang ke langit, bisa saja orang dari Mekah ke Baitul Maqdis. Maka kata para ulama, ingat, sesuatu urusan agama dibahas oleh wahyu, bukan peristiwa alam, sains. Orang yang tidak beriman akan tetap tidak beriman. Kenyataannya begitu. Ketika peristiwa ini disampaikan oleh Rasulullah, orang yang beriman, dia mempercayai apa kata Nabi karena imannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang memang lemah iman, ya Allah akan tunjukkan aslinya mereka akan seperti apa pilihannya. Maka nasihat para ulama terhadap kaum muslimin hari ini, bila ada urusan agama kita di dalam Al-Quran yang kita baca ataupun di dalam hadis yang kita dengar, yang mungkin sebahagian akal manusia kok sulit saya menerima, tidak perlu untuk dibuktikan dengan sains. Tidak. Bukan tidak boleh, tidak perlu. Ini nasihat ulama, kan nasihat orang tua begitu. Tidak perlu membuat kamu capek saja. Memangnya tidak bagus? Jawabannya, orang tua itu kasih nasihat. Umur kamu dihabiskan hanya untuk membuktikan agar puas itu orang kafir, tidak perlu. Tapi kalau orang kafir itu menghabiskan usianya dalam suatu penelitian alam, oh, nampak bagi dia kebenaran, kemudian dia beriman, itu bagus. Daripada dihabiskan usianya untuk durhaka maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik begitu. Adapun orang beriman, lebih baik dihabiskan usianya dalam iman dan amal saleh, bukan dalam sesuatu yang membuktikan akidah. Akidah itu diimani, bukan dibuktikan dengan alam. Semoga ini bisa difahami. Bukan tidak boleh. Ini nasihat ulama. Orang tua menasehati yang muda, muridnya. Kemudian adat lama. Saat, kata Dr. Zaid, saat mereka orang-orang kafir, Quraisy, musyrik, mendengar cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tepuk tangan. Ini adat lama orang kafir dalam mengejek.
Satu lagi tepuk jidat, meletakkan kepala, tangan di kepala. Ini adat lama. Adat lama ini nasihat beliau, Dr. Zaid, nasihat orang tua. Tepuk tangan bukan dari sejarah kaum muslimin. Ini nasihat orang tua. Memang hukumnya haram? Enggak. Ini nasihat orang tua, bukan hukum. Hukumnya haram? Tidak haram. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala ditanya tentangnya, kami tidak menemukan dalil untuk mengatakan dia haram, tapi kami tidak suka, begitu saja. Dr. Zaid juga sama dalam hal ini. Ini adat orang lama. Kita temukan dalam agama kita, dilakukan oleh orang kafir lagi. Dalam rangka mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hebat, heboh, bohong, kan begitu. Lalu kita ikuti, rasanya tidak pantas. Ini nasihat orang alim. Kemudian dari peristiwa ini juga kita mengambil pelajaran, kalau kita menyambut orang yang kita muliakan itu dengan perasaan suka. Rasa suka itu dia tidak bisa dibuat-buat. Rasa suka itu tampak, itu perbuatan hati. Dengan memuji, lihat para nabi dipuji. Orang salih, saudara salih, nabi yang salih, sebaik-baik yang datang, dan didoakan, assalamualaikum, didoakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Nah, dan kata beliau, di antara orang istimewa yang mesti diperlakukan seperti ini adalah orang tua. Tatkala bertemu dengan mereka, tampakkanlah rasa suka, memuji, dan mendoakan. Atau para ulama yang mereka berdakwah ikhlas dengan ilmu dan amal. Yang kedelapan, nasihat. Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat. Apa setiap nasihat orang harus kita ikuti? Tidak. Nasihat. Jangan nanti dikatakan ini gara-gara nasihat fulan, gara-gara nasihat alat begini. Tidak. Nasihat-nasihat. Nabi Muhammad tidak pernah minta nasihat Nabi Musa saat itu, tapi Nabi Musa kasih nasihat. Pilihan tetap ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa salah-salahkan orang lain. Nabi Muhammad ikuti nasihat Nabi Musa. Apa semua nasihat Nabi Musa diikuti oleh Nabi Muhammad? Tidak. Begitu sudah sampai 5, saya sudah malu kepada Allah. Saya ridha 5 ini. Artinya orang tatkala diberi nasihat, dia yang menentukan pilihan. Jangan diatur oleh orang lain. Nasihat-nasihat. Kita yang diberi nasihat, yang menentukan pilihan. Seperti Nabi Muhammad SAW mengambil nasihat Nabi Musa, tapi mencukupkan pada 5 dan mengatakan saya sudah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bijak. Yang ke-9, Rasulullah dan Nabi Musa. Ada orang mengatakan tuh orang hidup bisa bicara dengan orang yang sudah wafat, bisa mengambil manfaat dari orang yang sudah wafat. Maka bisa kita lakukan itu hari ini pada orang-orang yang sudah wafat. Kita bicara padanya. Nabi Muhammad melakukan itu bukan di kubur Nabi Musa. Nabi Musa yang dilihat oleh Nabi Muhammad di langit, ruh. Karena jasad para nabi di bumi. Sementara Nabi Muhammad SAW, kata para ulama, berdasarkan nas yang sahih, jasad dan ruhnya ikut dalam Isra dan Mi'raj. Jasad dan ruhnya ikut dalam Isra dan Mi'raj. Apakah Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak. Orang yang bilang Nabi Muhammad melihat Allah bohong. Tidak. Yang ke-10, salat. Ini yang kita awali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mampu salat. Salat ibadah yang mulia. Allah yang secara langsung kepada Nabi, tidak melalui perantara malaikat Jibril, mewajibkan salat. Salat mulia. Ini perintah langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah secara langsung, dan diterima tidak di bumi. Nabi Musa berbicara dengan Allah,
di Tur, bukit Sinai, itu di bumi. Ini Nabi menerima sholat itu di langit 7, di Sidratul Muntaha, bukan di bumi, menunjukkan kemuliaan sholat. Perkataan Nabi Musa, aku sudah mencobanya kepada Bani Israel sebelum kamu. Kata para ulama, mencoba itu di antara cara untuk kita dapat ilmu. Kita tahu mencoba. Jadi ini pengetahuan lama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Mencoba, pengalaman, orang bilang eksperimen. Mencoba itu di antara cara kita punya ilmu, pengetahuan. Pengalaman yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba itu bagian dari pengajaran Rabbul Alamin, bagian dari pendidikan. Ada orang yang ya sudah diabaikan saja, tapi ada orang yang pelajaran itu betul-betul dikumpulkan, diikat, dan dijadikan pelajaran. Ini pelajaran. Disampaikanlah pelajaran itu jadi hikmah, jadi nasihat. Ada yang dibuang saja, tidak diajarkan. Jadi pengalaman orang tua yang diajarkan kepada yang muda, ini bagian seperti yang Nabi Musa lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pernah mencobanya. Umat kamu tidak akan mampu 50 kali sehari semalam sholat. Minta keringanan kepada Allah. Kemudian Isra dan Mi'raj menjadi ujian. Isra dan Mi'raj ini menjadi ujian. Sampai hari ini menjadi ujian. Dan sebahagian orang tidak mempercayainya, mentertawakannya. Di zaman itu ada yang murtad, sulit orang mempercayainya. Tapi di zaman itu pula tampak keimanan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun orang setelahnya. Artinya urusan agama butuh iman, akal di belakangnya. Iya. Kalau pakai akal, coba ada orang ke Baitul Maqdis, nyampe lagi pagi-pagi sini, kita kan punya akal, murtad saja. Tapi butuh iman. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.